Amalia, Ada Bu. Bagus, Ada Bu. Agustiani, Miss. Alvin, Reza, Miss. Ariel, Reza, Miss. Aska, Reza, Miss. Berkat, Reza, Miss. Kristi, Reza, Miss. Delvan, Ada Bu. Elvin, Reza, Miss. Elvan, Reza, Miss. Fitri, Reza, Miss. Ferdiman, Reza, Bu. Hilda, Reza, Miss. Irman, Reza, Miss. Sipanus, Reza, Miss. Delvan, Saya. Joel, Ada Bu. Laskar, Hadir. Lilis, Ada Bu. Merlin, Reza, Merida, Miss. Kodemus, Reza, Miss. Rizka, Reza, Miss. Rigedia, Reza, Miss. Metodus, Venusi. Oke. 3 orang yang tidak hadir lah. Benar atau salah? Oke. Sekarang kita masuk di pembelajaran kita. Materi. Hari ini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian pernah bermain yang namanya tabita? Kalian pernah melakukan yang namanya kadang itu kalau mandi tiba-tiba saja kamu gerakan tangan. Itu namanya apa? Tari. Nah, kemudian pernah kalian dengar cerita yang bisa dikatakan nanti ini namanya kalau misalnya tarian yang namanya pertengkaran antara moyo dengan ayam. Burung Raja Wali dengan ayam. Itu namanya tari apa? Tari moyo. Tari moyo. Oke, nah materi kita yaitu mengenal tari melalui permainan ya. Nah, tari melalui permainan seperti yang sudah digambarkan di depan kita saat ini. Apa namanya? Tapi itu kalau bahasa di sini, tapi kalau bahasa di sana, Nah, ada anak kami yang mau mencoba. Siska dulu. Joyce. Alvin. Satu orang lagi ya, Alvin. Ketiga. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, beginilah namanya permainan egle. Duduk semua di tempat. Jadi, permainan ini
rakyat. Ada yang tahu? Oke, cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang pada masyarakat di suatu wilayah. Apa tadi Tunggu? Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang pada masyarakat di suatu wilayah. Nah, salah satu ceritanya yaitu Danau Toba. Pernah kalian dengar Danau Toba? Sering kalian dengar? Nah, legenda Danau Toba merupakan cerita rakyat yang berasal dari mana? Dari mana? Sumatera Dari Utara. mana? Dari Sumatera Utara. Di mana Sumatera Utara? Iya. Kita termasuk Sumatera Utara tidak? Yang mengatakan tidak tadi? Kita termasuk Sumatera Utara. Nah, legenda merupakan ini tadi legenda namanya Danau Toba ini dikatakan legenda. Nah, legenda itu apa? Cerita rakyat tentang asal mula atau sejarah terjadinya sesuatu. Ada yang bisa menceritakan tentang legenda Danau Toba? Ada tidak? Legenda tentang Danau Toba. Oke, nanti kita teruskan cerita tentang Danau Toba. Nah, di awal tadi legenda ini adalah salah satu macam-macam cerita rakyat. Nah, macam-macam cerita rakyat ini tidak hanya legenda, ada lagi fabel. Fabel yang merupakan cerita rakyat yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Pernah kalian dengar cerita tentang fabel ini? Fabel ini yang menceritakan tentang hewan. Pernah kalian dengar cerita tentang si kancil dan buaya? Ada yang bisa menceritakan si kancil dan buaya? Itu sangat mudah loh. Ada yang tahu? Ada yang bisa menceritakan? Tidak apa-apa salah, yang penting tahu sebagian isi cerita tentang si kancil dan buaya. Ada yang tahu? Kancil itu apa dulu itu namanya? Dia itu licik atau bijak? Tapi kenapa bisa dia menipu buaya? Bijak. Cerdas menipu buaya. Bagaimana dia menipu buaya? Dengan cara? Kenapa buaya? Bersusu mereka, ada berapa ekor mereka di situ? Hanya satu ekor kah buaya di situ? Ada beberapa ekor. Ada beberapa ekor. Apa janji kancil sama buaya? Apa? Janji kancil sama buaya, asalkan buaya membantu si kancil menyeberangi sungai, dia akan memberikan diri dimakan oleh buaya. Setelah si kancil mendapatkan apa yang mau diambilnya di seberang sungai. Apa ini yang kancil di seberang sungai itu? Rambutan. Nah, setelah dimakannya nanti rambutan, janjinya ya sama buaya, kembali dia sama buaya. Tapi apa hasilnya? Kabur. Yang penting dia sudah dibantu oleh buaya menyeberangi sungai. Nah, kemudian macam-macam cerita rakyat ini mite. Mite yang merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercaya atau hal gaib. Contohnya,
cerita rakyat tentang Ratu Pantai. Pernah kalian dengar itu? Cerita tentang Ratu Pantai Selatan. Biasanya Ratu Pantai Selatan itu ada dulu kalian dengar itu? Tidak. Berarti kurang membaca sekalian. Betul tidak? Betul. Nah, cerita tentang Ratu Pantai Selatan. Nah, cerita ratu ini dia selalu pakai baju hijau. Kalian dengar itu? Nah, cerita itu di pantai itu ada larangan mereka. Kemudian di cerita yang ibu bacakan, di pantai itu ada banyak larangan. Kemudian bagi siapa yang ke sana, pokoknya itu sebagai jalur kepercayaan bagi umat atau manusia yang percaya sama Ratu Pantai Selatan. Kalau misalnya ada yang diminta oleh Ratu Pantai Selatan, meminta sama manusia itu, kalau manusia itu melakukan apa yang diminta Ratu Pantai Selatan, maka apa yang kamu inginkan akan dikabulkan. Kemudian tidak boleh melanggar. Ada perbuatanmu atau kelakuan yang tidak bagus, maka ada kemarahan yang muncul dari Ratu Pantai Selatan. Makanya orang-orang yang dekat di pantai itu lebih percaya sama hal-hal gaib seperti itu. Itu termasuk hal-hal gaib. Kalau sama kita di sini apa hal gaibnya? Ada pocong-pocongan, apalagi ada kuntilanak. Pernah kalian lihat kuntilanak? Pocong pernah kalian lihat? Secara nyata ini ya? Tidak. Kuntilanak di mana kamu lihat, Asra? Pernah pergi kamu di hutan? Itu langsung kamu lihat secara langsung. Apa yang kamu lakukan saat kamu melihat kuntilanak? Biasanya anak-anak sekarang yang dilihatnya itu kunang-kunang. Kalau bahasa daerah itu apa? Laba-laba kalau malam itu apa namanya? Kunang-kunang. Bahasa Indonesia itu. Kalau orang-orang gunung, anak sekolah yang dari gunung, ibu juga pernah lewat malam-malam. Ibu lihat itu kunang-kunang itu. Cuman orang tua kalau mereka sebutkan itu Herebeku. Ada kalian dengar itu? Ada sebagian dan ada yang tidak. Cuman itu bukan mata setan. Itu kunang-kunang. Kalau bagaimana dulu kunang-kunang itu? Tetap dia menyala atau mati hidup? Namanya juga kunang-kunang. Bahasa daerahnya tadi apa? Oke, kemudian ada satu lagi macam-macam cerita rakyat, yaitu sage. Sage merupakan cerita rakyat tentang kisah pahlawan, keberanian atau kisah kesaktian. Contohnya apa itu? Kalau pernah kalian nonton mengenai Raden Kian Santang? Tidak. Oke, kalau di film atau di cerita itu Raden Kian Santang orang yang penuh dengan kesaktian, tapi rendah hati. Itu yang namanya sage, cerita rakyat tentang kisah pahlawan. Kalau di Nias, kalau sama kita, bukan di Indonesia, siapa
Selatan. Itu ratu itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kenapa tahu kalian perempuan? Ratu. Oke, good job. Jadi ratu itu seorang perempuan. Nah, dia juga tidak hanya sebagai ratu di situ, tetapi dia juga bisa menari. Dia punya selendang. Selendangnya warna apa tadi? Hijau. Dia selalu kalau bukan di lehernya dibuatnya, dikasihnya dikaitkannya di tangannya. Nah, ketika ada sesuatu musibah atau yang akan membuat amarahnya keluar, maka dia akan melakukan yang namanya nari. Dan sampai sekarang gerakannya itu masih dilakukan, cuman di Nias belum ada. Oke, sampai di sini dulu mengenal tari melalui permainan dan cerita rakyat. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Bu? Ketika ada langgaran manusia terhadap si pantai Ratu Selatan. Misalnya kalau ada di pantai itu, kalau ibu baca ceritanya ya, di pantai Ratu Selatan itu tidak boleh sembarangan orang masuk. Kalau ada orang sembarangan masuk itu sudah melanggar peraturannya di situ. Nah, ada lagi. Ibu mau bertanya. Pertanyaannya sudah ibu jelaskan tadi ini ya. Macam-macam cerita rakyat tadi, salah satunya apa? Macam-macam cerita rakyat. Yang pertama ibu sebut tadi apa? Itu contoh cerita rakyatnya, tapi macam-macamnya apa? Karena yang pertama tadi mengenai danau Toba, kemudian mengenai si Kancil dan Buaya, kemudian cerita rakyat tentang pantai Pantai Selatan, kemudian baru cerita tentang kisah pahlawan. Jadi macam-macam ceritanya tadi ada 4. Salah satunya apa? Mengenai legenda. Legenda itu contohnya apa tadi? Danau Toba. Yang kedua apa? Itu termasuk cerita di fabel. Ingat ya, legenda fabel. Kemudian tentang cerita Ratu Pantai Selatan. Itu masuk di cerita rakyat tentang mite. Nah, kemudian di cerita rakyat tentang pahlawan. Itu namanya apa? Sage. Coba sebutkan yang 4 macam-macam cerita rakyat ini tadi. 1. Legenda. Kedua. Tidak apa. Keempat itu. Ketiganya tadi apa? Mite. Sekali lagi sebutkan dulu macam-macam cerita rakyat ada 4. Oke, ulang ya. 1 legenda, kedua fabel, ketiga mite dan sage. Ingat ya, mite bukan mito. Tadi ada yang disebut mito. Jadi ada tadi legenda, fabel, mite dan sage. Nah, sampai
sampai sekarang ada yang kalian tanyakan dulu? Ada yang kalian tanyakan? Ada yang kalian